Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, saya Liza Novita, SST. Saat ini saya sedang mengikuti PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 tahun 2023 di Universitas Jember. Hari ini saya siap melaksanakan uji kinerja dalam pembelajaran kelas 11 kompetensi keahlian agribisnis ternak unggas dengan materi menganalisis prosedur pengadaan bibit. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Selamat menyaksikan. Wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Duduk siap. Sebelum belajar anak, baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Mulai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu harap kalian bisa lebih semangat lagi belajarnya. Ini hadir semua nggak nih? Hadir ya? Hadir ya? Alhamdulillah. Soalnya minggu lalu itu banyak yang tidak hadir karena apa ya? Juga nggak tahu, ada yang izin, ada yang apa gitu ya. Jadi mulai hari ini sampai ke depannya, Ibu harap pada kalian tolong diperhatikan kehadirannya ya. Karena kan Ibu udah sering kasih tahu ya. Banyak yang tidak hadir, banyak ketidakhadiran kalian di dalam kelas, maka akan mempengaruhi nilai, akan mempengaruhi kenaikan kelas. Jadi silahkan kalian perhatikan kehadiran di dalam kelas. Oke, paham ya? Oke. Nah, sekarang Ibu absen dulu ya. Rahma hadir, Meli hadir, Wiwin hadir, Riza ya. Oke, hari ini pelajaran apa? Ingat nggak? Agribisnis ternak unggas petelur. Oke, hari ini adalah mata pelajaran agribisnis ternak unggas petelur ya. Masih ingat nggak materi yang minggu lalu apa? Tentang persiapan tambang. Tentang persiapan. Nah, minggu lalu kita sudah membahas tentang persiapan kandang, syarat kandang, kemudian bagaimana tata cara pembuatan kandang, perhitungannya gitu ya. Nah, jadi hari ini kita membahas tentang kalau kandangnya sudah selesai, apa yang harus disiapkan? Bibitnya. Jadi materi hari ini tentang penyediaan bibit unggas. Paham? Judulnya ingat ya, penyediaan bibit unggas. Oke. Adapun tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini gitu ya, adalah yang pertama kalian harus nantinya bisa menyebutkan, menjelaskan prinsip penyediaan bibit ya. Kemudian nanti kalian bisa menerapkan pengadaan bibit. Kemudian yang ketiga
ketiga, kalian bisa melaksanakan pengadaan bibit. Yang keempat, kalian bisa menilai bagaimana keunggulan dan kelemahan dari bibit unggas tersebut, khususnya ayam ya. Dan sampai dengan kalian bisa menentukan gitu ya, melakukan pengadaan bibit yang baik untuk dipelihara, khususnya ternak unggas petelur. Paham sampai di sini ya? Mulai dari kalian menjelaskan bagaimana itu bibit sampai dengan kalian bisa melakukan, bisa memilih bibit yang baik untuk ternak unggas petelur yang nantinya bisa kalian pelihara di rumah maupun mungkin kalian nantinya akan membuat usaha ternak. Kalian bisa menggunakan, bisa mengaplikasikan materi ini. Oke, paham? Oke. Kemudian pertemuan kali ini Ibu akan menilai kalian gitu ya. Ada beberapa aspek penilaian yang Ibu lakukan terhadap kalian. Ya, yang pertama ada aspek penilaian pengetahuan. Kemudian ada penilaian keterampilan, dan yang tak kalah penting lagi adalah penilaian sikap kalian. Nih, ini adalah konsep dan prinsip ya, konsep dan prinsip penyediaan bibit pada unggas petelur. Ya, konsep dan prinsip penyediaan unggas petelur ini berawal dari asal mulanya unggas. Ya, asal mulanya unggas itu berasal dari hewan liar, berasal dari ayam hutan, gitu ya. Jadi sifatnya, asal mulanya unggas itu sifatnya adalah liar, sifatnya hutan. Dimana kalau sudah liar, sudah hutan, susah untuk dilakukan pemeliharaan. Benar? Benar ya. Jadi dengan berkembangnya zaman, dengan majunya teknologi, itu semua didomestikasi. Ya. Ada yang tahu apa yang dimaksud domestikasi? Ya, apa? Domestikasi penjinakan terhadap hewan liar. Penjinakan terhadap hewan liar. Kita beri aplaus buat siapa namanya? Rijal. Yang dimaksud dengan domestikasi adalah benar penjinakan terhadap hewan liar. Yang tadinya liar, yang tadinya hutan dijinakkan. Oke, dilakukan penjinakan dengan cara bagaimana? Dengan cara mempersiapkan kandang yang baik, kemudian mempersiapkan pemeliharaan yang baik, tentunya dengan bibit yang berkualitas. Kamu sampai di sini? Oke. Kemudian ada domestikasi, kemudian dilakukan persilangan dan seleksi. Ya, dilakukan persilangan itu kayak gimana? Dilakukan persilangan berawal dari yang liar, kemudian ada perbaikan genetik, bukan perbaikan apa? Seleksi gitu ya, dikawinkan dengan yang baik, itu namanya persilangan ya, sehingga menghasilkan yang namanya daging yang berkualitas dan telur yang berkualitas. Berawal dari mana? Berawal dari domestikasi, persilangan dan seleksi ternak. Seleksi itu apa artinya? Seleksi itu adalah mengambil bibit-bibit yang baik. Ya, itu namanya seleksi. Jadi dilakukannya domestikasi, dilakukannya persilangan, kemudian adanya seleksi menghasilkan bibit yang baik dan telur yang baik, daging yang baik dan telur yang berkualitas. Paham sampai sini? Berawal dari mana? Domestikasi, persilangan dan seleksi. Paham ya? Lanjut. Nih, sekarang kita kenali penyebab turunnya produksi telur. Kan sekarang orang yang memelihara telur, memelihara unggas petelur, pasti permasalahannya apa? Kenapa ya telur kok produksi telurnya jelek? Apa yang salah gitu kan ya? Ya kan, banyak kan itu ya. Jadi para peternak pasti kalau memelihara khususnya unggas petelur pasti itu orientasinya terhadap produksi telur kan. Nah, kalau misalnya produksi telur ayamnya rendah gitu ya, pasti bertanya, ada apa yang terjadi ini? Apa yang terjadi? Mengapa produksi telur ayam saya menurun? Kira-kira ada yang tahu
kondisi ternaknya Bu, kondisi ternak ayamnya. Mungkin dia bisa jadi kondisi ayamnya kurang baik, gitu ya, mempengaruhi produksinya. Siapa namanya? Raya Bu. Raya, kita punya Bu. Siapa lagi? Saya Bu. Coba. Mungkin karena pemeliharaannya yang kurang baik. Pemeliharaannya kurang baik, namanya siapa? Pisca. Siapa yang jawab? Ibu kasih apresiasi. Kemudian yang ketiga, Saya Bu. coba. Bibitnya kurang baik. Bibitnya kurang baik, betul. Namanya? Wiwi. Asupan makanan yang kurang baik, betul. Namanya? Ismayati. Siapa lagi? Kondisi lingkungan, betul. Sekarang musim hujan, musim cuaca tidak menentu akan mempengaruhi produksi, betul. Namanya? Padat. Ada lagi? Cukup? Bibit pakan dan manajemen. Bibit pakan dan manajemen. Ini siapa namanya? Nelly. Nah, yang paling benar sekali adalah bibit pakan dan manajemen. Itu mencakup semuanya. Oke, kita beri tepuk tangan untuk Nelly. Jadi yang mempengaruhi, gitu ya, yang mempengaruhi produksi telur itu menurun adalah nih, bukan citalu. Nah, ini kelihatan nggak? Kelihatan sedikit. Jelas ya. Oke, yang mempengaruhi ada banyak faktor yang mempengaruhi penyebab produksi telur itu menurun. Ya, yang pertama adalah kualitas telur itu sendiri, kualitas telurnya. Kemudian yang kedua mutu bibitnya. Tadi ada yang jawab ya, bibit ya. Kemudian kecukupan nutrisinya. Tadi ada yang jawab juga ya. Ada kan? Ada ya. Kemudian tata laksana pemeliharaan, kondisi lingkungan dan kesehatan ternaknya. Jadi yang kalian jawab tadi itu semua benar semuanya. Kita berikan. Jadi inilah yang dapat mempengaruhi produksi telur itu menurun. Jadi kalau mau produksinya meningkat itu bagus, maka berawal dari pemilihan bibit yang baik. Pemilihan bibit yang baik, pakan yang berkualitas dan manajemen pemeliharaan yang benar itu adalah kunci keberhasilan dalam peternakan. Berawal dari pemilihan bibit. Paham sampai sini? Paham. Lanjut. Nah, ini bibit. Yang dimaksud dengan bibit adalah
final stock itu adalah namanya juga final, jadi sudah turunan terakhir. Artinya kalau sudah turunan terakhir itu sudah seleksi yang benar-benar unggul, yang seleksi yang benar-benar bagus. Jadi yang kita konsumsi sekarang, yang kita pelihara sekarang itu adalah bibit atau strain yang final stock. Akhirnya yang artinya bibit yang paling terakhir, final stock. Nah, ini prosedur pengadaan bibit petelur. Pada ayam ras petelur ini dibagi menjadi dua tipe. Ya, dibagi menjadi dua tipe. Yang pertama ada ayam ras petelur tipe ringan dan ayam ras petelur tipe medium. Perbedaannya bisa dilihat dari eksteriornya. Ya, bisa dilihat dari eksteriornya. Kalau ayam ras petelur tipe ringan itu bulunya berwarna putih. Pernah lihat ayam berwarna putih bulunya? Nah, itu namanya tipe ringan. Kemudian kalau ayam ras tipe medium, ya, tipe medium itu bulunya berwarna coklat. Ya, bulunya berwarna coklat. Tipe ringan dan tipe medium ini berbeda. Kalau tipe ringan itu khusus penghasil telur. Ya, kalau tipe medium bisa penghasil telur dan bisa penghasil daging. Ya, bisa ya membedakan ya. Bulunya putih coklat. Kalau yang ringan itu khusus penghasil telur. Kalau yang medium itu namanya juga dwi guna. Jadi fungsinya ada dua, penghasil telur dan penghasil daging. Nah, ini ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam pemilihan bibit. Jadi, dalam pemilihan bibit ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Ya, yang pertama, bibitnya harus sehat pastinya ya. Bibit harus sehat dan tidak cacat. Ya, kemudian bulunya bentuk rata, pertumbuhan normal, bibit dari indukan yang unggul, ya, penjual yang terpercaya. Nah, ini adalah ada yang harus diperhatikan dalam pemilihan bibit. Lanjut ya. Nih, kemudian ada strain nih, strain. Tahu nggak apa yang dimaksud dengan strain? Pernah dengar kata-kata strain? Pernah? Apa yang dimaksud dengan strain? Siapa bisa jawab? Apa? Siapa namanya? Denny, coba. Jenis ayam, benar. Siapa lagi? Bangsa ayam. Ada lagi? Coba. Jenis ayam yang berdasarkan garis keturunan, Bu. Jenis ayam yang berdasarkan dari keturunan. Benar semuanya. Walaupun tidak tepat, ya jawabannya walaupun tidak tepat, ada sedikit benarnya, gitu ya. Ada sedikit benarnya. Nih. Nah, ini adalah strain. Strain adalah klasifikasi ayam berdasarkan garis keturunan. Ada yang jawab tadi ya? Sama? Berarti ya? Nah, klasifikasi ayam berdasarkan garis keturunan tertentu melalui persilangan dari berbagai kelas, bangsa, atau varietas, ya. Sehingga ayam tersebut memiliki bentuk, ya, sifat dan tipe produksi tertentu sesuai dengan tujuan produksinya. Ini dinamakan strain. Jadi di dalam ayam petelur itu banyak strainnya. Banyak strainnya. Lanjut. Ya, di dalam unggas petelur itu banyak strainnya. Dan strain ini tadi itu apa? Apa tadi strain? Jenis ayam jenis ayam berdasarkan garis keturunannya. Jadi strain ayam yang ada di dunia itu banyak sekali. Ya, nih faktor yang diperhatikan dalam pemilihan strain. Jadi kalau sudah ada bibit pasti ada strainnya. Bibitnya kan sudah tahu cara pemilihan bibit yang baik ya. Dilihat dari bulunya, gitu kan? Dilihat dari kondisi tubuhnya. Itu adalah pemilihan bibit. Setelah dilakukan pemilihan bibit, maka kita harus bisa memilih strain yang baiknya bagaimana. Ya. Nah, faktor yang diperhatikan dalam pemilihan strain itu ada dua. Dalam pemilihan strain penilaian yang bisa dilakukan ada
unggas petelur, maka bisa kita peroleh dari 3 hal ini. Membuat bibit sendiri, ya, artinya membuat bibit sendiri itu dari DOC, gitu ya. Kemudian menetaskan telur tetas, mulai dari penetasan telur, ataupun bisa pilih yang ketiga, membeli bibit dari poultry shop atau perusahaan breeder, perusahaan pembibitan. Jadi kalau kalian mau memelihara unggas petelur, maka bisa memperoleh bibitnya bisa dari ketiga hal ini. Bisa dibuat sendiri atau ditetaskan sendiri. Dan ketiga bisa beli. Apa kan? Bisa beli bibitnya. Bisa beli bibitnya dari perusahaan pembibitan. Paham sampai di sini? Paham. Nah, ini sampai di sini ada yang ditanyakan tidak? Sebelum kita diskusi, Tipe ayam ini kan dibagi 2. Ada tipe ringan sama tipe medium. Pertanyaan saya, apakah telur yang dihasilkan dari kedua tipe tersebut ada perbedaan nutrisi? Oh, dari kedua tipe ya. Bagus, pertanyaan bagus nih. Dari kedua tipe ayam ras petelur tadi itu ada tipe ringan, ada tipe medium. Apakah ada perbedaan telurnya? Dilihat dari nutrisi begitu ya? Nah, kalau dilihat dari nutrisi itu tidak ada perbedaan, sama tidak ada perbedaan. Baik yang dihasilkan dari ayam ras tipe ringan maupun yang dihasilkan dari tipe medium itu adalah sama, telurnya nutrisinya sama. Itu artinya tergantung dari asupan nutrisi yang diberikan, asupan makanan yang diberikan oleh peternaknya terhadap ternaknya, gitu ya. Paham ya? Ada lagi yang ditanyakan? Tadi Ibu mengatakan bahwa ayam yang kita pelihara sekarang adalah ayam binera stok yang diperoleh dari parent stock. Terus kalau parent stock berasal dari mana, Bu? Oke, nah benar. Ini tadi ada final stock. Benar ya? Ini final stock. Kemudian, nah final stock ini berasal dari parent stock. Parent stock. Kemudian ini, ya, ini berasal dari grandparent stock. Ya, GPS itu adalah grandparent stock. Paham ya? Jadi inilah dilakukan persilangan ini sehingga menghasilkan final stock. Ya, jadi yang kita pelihara sekarang, yang kita makan telurnya sekarang itu berasal dari final stock. Paham sampai di sini? Paham. Nah, mulai dari sini sudah dilakukan persilangan. Ini juga sudah dilakukan persilangan. Yang atas itu namanya telur murni. Itu adalah ciptaan Allah. Itu tidak ada, itu benar-benar ciptaan Allah sehingga sudah ada galur murninya. Nanti dilakukan perkawinan yang dinamakan nanti GPS. Setelah GPS, grandparent stock ya GPS ya. Setelah GPS nanti ada PS, parent stock, dan terakhir adalah final stock. Jadi ini adalah seleksi terakhir. Paham sampai sini? Ada lagi ditanyakan nggak? Coba. Makanya tujuannya dilakukan perkawinan silang itu apa? Tujuan dilakukan perkawinan silang. Tujuan dilakukan perkawinan silang adalah untuk mendapatkan produksi yang baik, produksi yang berkualitas. Nah, artinya seleksi ini kan awalnya kita seleksi dulu si A dengan si A, jadi dikawinkan, namanya perkawinan silang sehingga menghasilkan produksi yang baik. Paham ya? Ada yang ditanyakan lagi nggak? Tidak ada. Kalau tidak ada, ini ibu kita diskusi ya, ada tugas. Ada tugas buat kalian. Tugasnya per kelompok. Oke? Tugasnya per kelompok. Kelompoknya sudah ibu bagikan nih. Kelompoknya berdasarkan sebaran prestasi. Jadi tidak
mengerjakan LKPD yang Ibu bagikan, tugasnya adalah pilih salah satu slide di bawah ini. Apa slide-nya? Nah, ini adalah jenis-jenis slide. Ini hanya sebagian kecil saja slide-nya ya. Hanya sebagian kecil saja. Tadi Ibu sudah katakan bahwasanya slide itu banyak sekali ya, banyak sekali. Yang Ibu tampilkan di sini hanya beberapa saja. Jadi nanti per kelompok memilih satu slide. Silakan kalian melakukan tugasnya soalnya tugasnya itu ada di LKPD. Ada di LKPD nanti Ibu bagikan ya. Sekarang Ibu bagikan dulu kelompoknya ya. Kelompok 1 duduk di sini. Rahma, Raya, Fiska, Revaldi, Ahmad. Mana orangnya? Sama cepat duduk sebelah sini. Kemudian kelompok 2, Nelly, Sri, Denny, Pandiatul, Ferdi. Duduk sebelah sini. Cepat-cepat. Kemudian yang ketiga, Wiwin, Serlita, Riza, Desta, Ismayanti. Sebelah sini. Di belakang saya. Yang keempat, Nadifa, Kalisa, Ferdiawan, dan Fajar. Bersama kelompoknya. Boleh cari informasi dari mana saja. Kamu pilih yang mana? Selain apa tadi? Wah, ini kamu pilih mana? Kan ada kan? Ada. FCR-nya berapa? Jadi ini yang waktunya 5 menit lagi ya. Udah. Sudah. Mana? Udah Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai strain Isabron. Oh, Isabron ya. Kesimpulannya, Isabron merupakan strain yang dapat dijadikan bibit ras petelur yang baik karena mampu beradaptasi dengan iklim yang berbeda-beda. Oke. Apakah ada yang mau bertanya? Ada yang bertanya tidak? Tidak. Ada yang bertanya ke kelompok berapa nih? Kelompok 4? Ada Bu. Oh. Bagaimana karakteristik atau sifat ayam petelur strain Isabron? Karakteristik dari Isabron merupakan ayam yang jinak dan mudah berinteraksi dengan lingkungannya, serta tidak mudah stres. Serta tidak mudah stres. Artinya mudah beradaptasi dan tidak mudah stres. Nah, bisa terjawab kan? Oke, ada yang bertanya nggak dari kelompok yang lain? Kelompok 2, kelompok 1 ada yang bertanya nggak? Ada. Cukup? Kalau cukup kita beri aplaus untuk kelompok 4. Strain Isabron ini bisa salah satu rekomendasi untuk pemeliharaan strain yang dipilih untuk pemeliharaan ayam petelur. Kenapa? Karena dilihat dari apanya tadi tuh? Adaptasinya bagus ya. Kemudian cangkang telurnya juga rada tebal, jadi keras dibandingkan dengan yang lain. Kemudian FCR-nya bagus, ya berapa tadi FCR-nya? FCR-nya tadi sekitar 2,14 ya FCR-nya. Bukannya yang lain tidak bagus, bagus semuanya. Cuman Highline bagus, mana Highline tadi? Highline bagus, Highline FCR-nya rendah kan? Cuman daya adaptasinya bagaimana gitu ya. Jadi ada setiap strain itu ada plus minusnya, ada keunggulan dan ada kekurangannya. Tergantung bagaimana cara kita memeliharanya. Oke? Mungkin dari kalian ada yang menyimpulkan dari hasil
Oke, dalam memilih bibit, maka yang harus diperhatikan apa? Bibitnya, kemudian strainnya. Nah, cara memilih strain tadi itu bagaimana? Dilihat dari dua cara, yang hormon produksi dan karakter. Bagus, siapa namanya? Nadifa, kita beri tepuk tangan buat Nadifa. Oke, sekarang. Nah, sekarang evaluasi untuk hari ini ya, Ibu menggunakan aplikasi Kahoot ya. 1067. Fiska sudah masuk, siapa lagi? Ada Fiska Isma. Hasil post-test pengadaan bibit pada pembelajaran hari ini 3 besar diperoleh Oke, lagi. Oke, juara satu yang dapat nilai pertama itu adalah Aca, Aca. Oke, kemudian yang kedua Kalisa dan yang ketiga Desta. Mana Desta? Jadi tiga nilai terbesar nanti dikasih hadiahnya ya. Ada 5 nanti dari untuk 3 nilai terbesar pertama. Oke, hari ini cukup materi kita. Evaluasinya sudah selesai. Mudah-mudahan kalian semangat belajarnya ya. Semangat belajarnya. Tetap termotivasi untuk belajar, tetap semangat untuk belajar. Sampai ketemu minggu depan. Ini ada tugas buat kalian. Silahkan nanti kalian bikin ya video kreatif. Satu orang satu video kreatif, boleh TikTok, boleh